Mau tidak mau harus keluar dari zona nyaman saya yang bergantung dari orang tua, bergantung dari pendapatan suami. Saya harus keluar dari itu dan saya harus cari penghasilan sendiri gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fakih Fatur Rahman dan tentunya lagi di channel kesayangan Anda ya, tentunya di Daeng Fakih, channel Daeng Fakih. Nah, teman-teman, tahun ini ya, hari ini atau suasana ini masih suasana awal tahun ya, ada semangat baru, ada spirit baru ya. Jadi teman-teman, di tahun baru ini mudah-mudahan saya doakan punya resolusi-resolusi yang keren ya, yang bisa memacu teman-teman supaya bisa mencapai target yang diinginkan. Nah, hari ini spesial saya hadirkan sebuah program acara bernama Posting ya. Posting itu kepanjangan dari podcast tentang bisnis dan marketing. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak dengan narasumber pilihan ya, kita bisa banyak mencontek kesuksesannya dia, mengetahui resep-resep hidupnya ya, ataupun nanti masih banyak nanti hal-hal yang bisa kita gali ya. Nah, olehnya itu tetap di channel ini, jangan lupa di subscribe ya, kemudian nyalakan notifikasinya, share kemana-mana ya, supaya channel ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke, nah hari ini ya, ini temanya hijau-hijau ini ya. Jadi sebenarnya ini saya lagi numpang ini ya, dinumpang di rumahnya beliau, di kantornya beliau ya. Jadi kita berada di kantor Haniskin Skincare Indonesia. Nah, dan di samping saya ini ada ownernya langsung ya. Saya bagaimana sih, kita perkenalkan diri atau enggak usah, Mi? Silakan memperkenalkan diri dulu, Kakak owner. Ya, mungkin masih banyak teman-teman di luar sana yang belum kenal saya maupun brand saya, karena memang kita baru ada di 2022 ini di dunia perskincarean. Perkenalkan, nama saya Suryanti, biasa dipanggil Anti. Saya basicnya real ibu rumah tangga. Sebelum terjun di sini, anak 3 dan umur masih bisa dibilang kayak kayak anak tangga seperti itu. Ya. Saya alumni dari salah satu akademi keperawatan di Makassar, seperti itu sih. Oke, wah, ini perawat ya? Iya. Harusnya mimpinya kan, mimpinya pasti kalau orang kuliah di perawat pasti mimpinya mau jadi perawat. Iya, betul. Ini masalahnya kenapa bisa tercipta ini skincare gitu? Kenapa ya? Atau begini, kapan pertama kali kita tertarik dengan dunia skincare? Harusnya kalau perawat kan ya kita merawat, ini kan orang di rumah sakit begitu. Ya, sebenarnya terjun di dunia skincare itu memang saya basicnya sudah pernah untuk terjun di Haniskin sendiri. Sebelumnya basicnya memang saya sudah terjun kurang lebih 5 tahun di dunia perskincarean, tapi sebelum masuk di itu, memang ini kan kita lebih dominan ke Allshop ya. Oke. Lebih dominan ke Allshop. Nah, kenapa saya terjun ke Allshop itu karena bisa dibilang karena kerasnya hidup. Oh, oke. Iya, jadi pada saat itu saya baru-baru sudah menikah, alhamdulillah punya anak, dan ternyata setelah menikah kami punya anak. Ya itulah, saya mau tidak mau harus keluar dari zona nyaman saya yang bergantung dari orang tua, bergantung dari pendapatan suami. Saya harus keluar dari itu dan saya harus cari penghasilan sendiri gitu. Nah, disitulah saya memilih produk yang akan saya jual itu seperti apa, kayak gitu sih. Betul. Jadi kapan mulai sebenarnya masuk di skincare atau mungkin terjun di online shop skincare itu? Kan tadi pas sudah nikah tiba-tiba langsung berubah dari awalnya waktu masih gadis mungkin masih enak lah begitu. Iya, begitu udah nikah, ternyata keras ini hidup gitu. Iya, betul. itu kapan tepatnya mulai pada saat lahirnya anak pertama. Oh. Anak pertama lahir di 2015. 2015 ya. Iya. Disitulah pertama kali menjajal
dunia perskincarean ya. Iya, betul. Di situ saya memilih produk yang akan saya jual. Untuk saya tekuni, saya fokusi untuk bisa berpenghasilan. Oke. Seperti itu. Nah, ini keren ya. Ada sesuatu yang ingin diperjuangkan. Nah, kita mau ulik lagi lebih dalam ini. Jadi kakak ini ya, kakak Anti ya, saya panggil kakak Anti, kakak owner aja ya. Jadi apa yang memotivasi kakak Anti ya, kakak owner ini Honey Skin? Kan kalau orang bisnis skincare kan ini kan bangun di awal, tidur paling lama. Iya, betul. Apalagi merintis bisnis itu, apa memotivasi kakak Anti, kakak owner ini? Yang membuat saya bisa sekuat itu ya. Iya. Jadi motivasi saya itu memang ingin lebih bermanfaat ke banyak orang, utamanya lebih ke keluarga, dan setelah keluarga otomatis keluar ke orang-orang. Jadi memang saya ingin bermanfaat untuk banyak orang. Bermanfaatnya itu saya sebenarnya apa ya, hati saya itu pedih melihat maksudnya melihat masyarakat di luaran sana yang tidak berkecukupan. Maksudnya bukan berkecukupan seperti apa, tapi setidaknya mereka bisa makan makanan yang memang makanan sehat, makanan yang bersih. Itu aja sih. Jadi saya bekerja keras karena saya ingin bersedekah tanpa melihat isi rekening. Kayak gitu sih. Mantap. Lebih kayak begitu sih. Jadi mau sedekah tanpa melihat isi rekening. Jadi Iya, pokoknya gitu. Bismillah. Jadi sebegini caranya ya. Iya, gitu aja. Pokoknya ada orang, yaudah gitu aja, tanpa harus memikir sisa berapa ya, sisa berapa saldo saya, kayak gitu. Iya. Padahal sebenarnya kan banyak orang mau bisnis itu atau mau terjun di online shop gara-gara kurang uang gitu. Ini malah karena mau bersedekah ya. Itu kayak sesuatu yang agak-agak ini teman-teman ya. Agak-agak nggak nyambung sebenarnya, tapi memang motivasinya kuat sekali gitu. Iya. Oke, kalau begitu saya mau tanya lebih dalam, lebih sisi lainnya ya, seorang owner Honey Skin ini. Apa sih sesuatu yang mungkin ada yang nonton ya, agen Anda, distributor Anda ya di sini, dan atau mungkin ada yang belum kenal, tapi saya mau ngulik sisi lainnya dari ibu owner ini, kakak owner ini. Ada apa sesuatu yang orang kebanyakan atau tim Anda tidak tahu tentang pekerjaan ini? Apa sesuatu yang tim saya tidak tahu? Apa sesuatu tentang ibu owner, tentang Anda yang orang kebanyakan tahu, tapi Anda tidak mau ceritakan ke tim? Mungkin lebih ke susahnya saya. Kayak gitu kali. Jadi saya untuk susahnya saya itu memang tidak semua tim saya harus tahu. Mereka cukup tahu apa yang nyata, yang bentuk support saya ke mereka. Untuk menciptakan support saya itu, mereka tidak usah tahu bagaimana susahnya saya, bagaimana pusingnya kepala, bagaimana tidak tidurnya, bagaimana kurang makannya, bagaimana kurang waktu dengan keluarga. Itu sih. Apa susahnya itu? Saya mau tahu satu saja. Karena pernah saya dengar itu, ada satu hal yang ada kejadian, ada momen ya mau melahirkan ya, itu bisa ceritakan dulu itu. Kayaknya susah itu, kayaknya kalau saya nggak bisa kayak begitu kayaknya. Gimana? Oh iya, memang pernah di story perjalanan saya di dunia perskincarean. Memang saya bukan pernah sih, emang dua kali mau melahirkan anak kedua dan anak ketiga. Pada saat itu memang saya harus menyelesaikan tanggung jawab saya. Anak kedua itu saya harus menyelesaikan tanggung jawab saya itu sampai semua tim pada saat itu kembali ke daerah masing-masing. Di situ saya sebenarnya sudah, karena kan sebelum kegiatan ini otomatis saya harus cek dulu ke dokter gimana nih perut saya aman tidak. Sementara kan pada saat itu memang sudah minggunya, sudah waktunya untuk melahirkan. Ternyata pada saat saya ke sana sudah disuruh wanti-wanti, sudah disuruh istirahat, tapi karena tanggung jawab mau tidak mau harus diselesaikan, dan insya Allah lah tapi benar sih kata orang itu, anak di dalam itu pasti bisa diajak kerja sama.
Dan pada saat menyelesaikan tanggung jawab itu dengan menyetir sendiri, pergi pagi pulang larut malam Dan cukup. itu dalam keadaan hamil besar itu? Udah dalam keadaan hamil semua. Atau sudah mau melahirkan? Sudah Hamin 7 melahirkan sih, sudah 1 minggu mau melahirkan. Iya. Jadi ya itulah, dan itulah seninya juga sih. Menyelesaikan itu semua tanggung jawab selesai, dan memang pada saat itu perut udah di bawah banget, selesaikan semuanya, selesai. Paginya langsung check up dulu ke dokter. Ternyata saya sudah pembukaan kedua di situ, sudah pembukaan 2, sementara masih ada tanggung jawab yang saya harus selesaikan sampai malam. Mau tidak mau saya harus izin dulu sama dokter, dan dokter tidak mengizinkan. Saya disuruhnya langsung masuk kamar istirahat biar suami yang ambil pakaiannya. Udah saya ikutin, padahal saya nggak masuk kamar. Saya ikut keluar ke mobil untuk menyelesaikan tanggung jawab itu dulu. Selesai tanggung jawab jam 9 malam selesai, jam 10 langsung balik ke rumah sakit, langsung melahirkan. Kayak gitu sih. Jadi itu timnya tidak tahu kalau mau melahirkan? iya, tidak tahu. Nanti pada saat tengah malam, pada saat udah melahirkan live, teman-teman semuanya kaget. Astaga, udah melahirkan gini, padahal tadi baru sama-sama kayak gitu. Jadi tahu ya? Iya, mereka nggak tahu kalau ternyata saya datang di kegiatan itu sudah pembukaan 2. Wah, sudah. Nggak tahu. Nanti pada saat selesai melahirkan brojol. Dan itulah yang membuat tim Anda respect mungkin. Iya, betul, alhamdulillah sih. Sampai sekarang.